Kita awali informasi Sindo Siang hari ini dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemirsa, hujan yang terjadi menyebabkan jalur kereta api di Kampung Cikadu, Desa Cilangkap, Kecamatan Maun Jaya longsor. Akibatnya sejumlah perjalanan kereta api terhambat dan dialihkan. Longsor yang terjadi di Kampung Cikadu, Desa Cilangkap, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengakibatkan jalur kereta api tergerus longsor sepanjang kurang lebih 30 meter. Akibatnya, perjalanan kereta api Ciamis Manon Jaya terhambat dan dialihkan. Longsor terjadi karena tingginya curah hujan, sehingga sebagian rel menggantung dan membahayakan perjalanan. Beruntung, peristiwa longsor diketahui masinis kereta yang melintas, yang kemudian melaporkannya ke stasiun terdekat. Kereta api yang saat ini masih menunggu di beberapa stasiun kereta api yang ada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Ada lima kereta api yang sedang menunggu perbaikan rel. Mudah-mudahan pada pukul 23.00 jalur ini sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas dan arus mudik ataupun lalu lintas berkereta apian bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hingga saat ini, belum bekerja dikerahkan untuk melakukan pengurukan dan pemasangan pancang agar longsor tidak kembali terjadi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran, kepadatan penumpang masih terjadi di stasiun Pasar Senen. Tercatat ada 26.000 penumpang yang akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Memasuki puncak arus mudik Lebaran 2025, kepadatan stasiun Pasar Senen terus meningkat. Sejumlah pemudik membawa banyak barang bawaan mulai dari koper, tas, ransel besar hingga kardus yang berisi oleh-oleh bagi keluarga di kampung halaman. Para pemudik mengaku lebih memilih mudik menggunakan transportasi kereta api jarak jauh karena harganya terjangkau, tepat waktu dan terhindar dari kemacetan. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat pada periode mudik 2025 mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April, tiket yang sudah terjual sekitar 772.000 dari 1 juta tiket yang disediakan dengan tingkat okupansi mencapai 70%. Ketersediaan tiket akan berubah seiring dengan meningkatnya permintaan penumpang yang cukup tinggi. Kemarin Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau stasiun Pasar Senen untuk memastikan pelayanan mudik Lebaran berjalan lancar. Selain memeriksa pos operasi ketupat yang berada di luar gedung stasiun Pasar Senen, Jakarta, AHY juga meninjau jalur masuk pemudik di stasiun hingga memasuki gerbong kereta. Ia memastikan infrastruktur arus mudik di stasiun Pasar Senen berjalan dengan baik. Kami baru saja menggelar rapat koordinasi sekaligus juga mendengarkan pemaparan dari Dirut KAI, Bapak Didi, termasuk tadi kami menyapa dan melepas masyarakat yang menggunakan kereta api gaya baru malam ke berbagai tujuan. Banyak tadi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya bersama Bapak Wamen BUMN, Bapak Dirjen Perkereta Apian dari Kementerian Perhubungan dan jajaran Provinsi Jakarta, ada Wali Kota, ada pimpinan DPRD dan teman-teman Eselon 1 dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Bersama kami juga tadi hadir para pemimpin redaksi. Kami berdialog dan tentunya sama-sama kita ingin melihat bagaimana sektor perhubungan, transportasi, terutama di masa arus mudik ini bisa kita kawal dengan baik sesuai harapan masyarakat luas, dan ini juga menjadi arahan sekaligus kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah benar-benar serius untuk menyiapkan berbagai kebijakan dan instrumen untuk membuat arus mudik ini aman, lancar, selamat bagi masyarakat dan tentunya menyenangkan serta lebih terjangkau.
Yang kita lakukan tentunya di berbagai sektor transportasi, baik darat, laut, udara, dan kereta api. Hari ini kita datang di Pasar Senen yang merupakan salah satu atau bahkan stasiun yang paling sibuk, paling padat, ratusan ribu berangkat setiap hari dari Pasar Senen maupun sebagai tujuan. Lalu seperti apa situasi arus mudik di stasiun Pasar Senen? Kita telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia. Ya, halo Dilami, apakah peningkatan pemudik juga masih terlihat di stasiun Pasar Senen hingga saat ini? Ya, selamat siang Galuh dan juga pemirsa. Untuk peningkatan pemudik ini masih terus terjadi pada hari ini dan diperkirakan hari ini juga menjadi salah satu puncak dari arus mudik di stasiun Pasar Senen. Karena kalau melihat data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, hari ini sudah tercatat kiranya ada sekitar 27.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Senen, dan untuk tingkat okupansinya meningkat sebesar 100, maksud kami untuk tingkat okupansinya ini sebesar 103% dibandingkan dengan hari kemarin. Tentu ini meningkat ya 1%, dikarenakan hari kemarin untuk lonjakan penumpang hanya dengan tingkat okupansi ini 102%. Setelah itu Galuh dan juga pemirsa, kalau kami pantau ini ya, nanti di jam 11 ada keberangkatan untuk kereta api menuju ke Surabaya, sehingga kalau dilihat selasar keberangkatan stasiun Pasar Senen ini sudah mulai ramai oleh para penumpang yang melakukan check-in begitu ya. Dan kalau didominasi untuk pemudik sendiri ini merupakan lansia, sehingga diperlukan bantuan dari pihak customer service terutama dari PT KAI Daob 1 untuk membantu melakukan check-out ticketing. Dan Galuh dan juga pemirsa, kalau kita melihat memang pada tujuan favorit dari sejumlah pemudik ini yakni tujuan Surabaya, Semarang, Solo, dan juga Malang. Dan untuk sejauh ini, untuk periode arus mudik dari tanggal 21 Maret hingga 11 April, sekarang sudah ada peningkatan. Kalau hari tadi pagi begitu ya, ada 722.000 tiket yang terjual. Pada siang hari ini sudah ada peningkatan sebesar 16 tiket, yakni sekarang jumlahnya ada di 738 tiket. Galuh. Baik, terima kasih Dilami telah melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Pemirsa, jelang Lebaran peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi di stasiun kereta cepat Wush. Terlihat penumpang memenuhi stasiun dan duduk mengantri jadwal keberangkatan menuju Bandung. Jumlah penumpang Wush meningkat dibandingkan pada hari biasa yang mencapai 18.000 penumpang. Sementara puncak kepadatan pemudik diperkirakan terjadi mulai 2 April hingga 11 April, baik dari Halim menuju Bandung dan sebaliknya. Pada momen Lebaran ini kami memprediksi peningkatan penumpang akan terjadi lebih tinggi lagi pada saat H+2 setelah Lebaran. Dan saat ini pada saat momen Lebaran KCIC menyiapkan sebanyak 1.346 perjalanan KA secara total, dan juga terdapat 808 ketersediaan tempat duduk untuk perjalanan kereta Wush di momen Lebaran ini. Di stasiun Tugu Yogyakarta, pemirsa, jumlah penumpang turun pada Jumat malam mencapai 10.000 orang. Dari data penumpang turun di stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang, sedangkan yang berangkat mencapai 9.000. Sementara untuk seluruh stasiun Daob 6 Yogyakarta, penumpang yang berangkat mencapai 23.000 lebih dan kedatangan menembus 24.000 lebih. Selama angkutan Lebaran sejak 21 hingga 28 Maret, tercatat penumpang berangkat mencapai 161.000 dan penumpang yang datang sebanyak 163.000. Sejauh ini pantauan tiket Lebaran sudah terjual sebanyak 333.000 tiket atau 83% dari kapasitas yang kami sediakan. Dan untuk arus baliknya sendiri kami prediksi masih di tanggal 6 April 2025 hari Minggu, di mana kami memproyeksikan akan memberangkatkan sekitar 24.000 pelanggan nanti. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di stasiun Tugu Yogyakarta.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau puncak arus mudik di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kapolri menyapa sejumlah pemudik yang akan berangkat ke sejumlah daerah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta Jumat petang. Ia meninjau puncak arus mudik di Stasiun Tugu. Ribuan penumpang berangkat dan tiba di Stasiun Tugu. Kapolri juga menyapa sejumlah pemudik di ruang tunggu stasiun. Sementara itu Bandara Juanda juga sudah mulai ramai oleh pemudik. Lebih dari 50.000 penumpang telah melakukan perjalanan melalui Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah ini melonjak dibandingkan hari biasa, hanya 35 hingga 38.000 penumpang. Diperkirakan puncak arus mudik di Bandara Juanda terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Rute terbanyak dari Bandara Juanda yakni tujuan Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Selain itu dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi, sebanyak 32 penerbangan rute Surabaya-Bali dan sebaliknya dari Bandara Internasional Juanda akan dihentikan selama 24 jam terhitung pada Sabtu 29 Maret pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan akan kembali normal pada Minggu 30 Maret pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk penerbangan lainnya dari Bandara Internasional Juanda tetap berjalan normal selama perayaan Nyepi berlangsung karena bersama dengan arus mudik Lebaran 2025. Sementara itu pemudik juga memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumat kemarin merupakan puncak arus mudik di Bandara Suta. Peningkatan jumlah penumpang pesawat hari ini mencapai 34%. Lebih dari 170.000 penumpang berangkat dan tiba di Bandara Suta. Adapun kota yang paling banyak dituju pemudik diantaranya adalah Denpasar, Medan, Surabaya, Makassar, dan Padang. Ketersendatan dan antrian kendaraan telah terurai pada pagi menuju siang hari di gerbang tol Cikatama pasca puncak arus mudik. Sebanyak 285.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol ini. Hingga saat ini terpantau arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Sebelumnya pada malam hari terpantau padat merayap karena intensitas kendaraan yang meningkat. Total 285.000 kendaraan telah melintas melalui Cikampek Utama dengan dominasi kendaraan pribadi. 8 lajur aktif menuju 22 gardu tol disiagakan untuk mengatasi ketersendatan dan antrian kendaraan di pintu tol. Sementara intensitas kendaraan secara keseluruhan meningkat dibanding tahun lalu, meski lebih terurai di tahun ini karena sejumlah skema rekayasa lalu lintas dan kebijakan hari libur nasional. Arus mudik di Tol Kalikangkung juga terpantau ramai lancar. Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari Tol Cikatama hingga Tol Kalikangkung Semarang. One way diberlakukan karena sudah terjadi peningkatan volume kendaraan sejak kemarin. Jalur tol menjadi prioritas utama dalam pengelolaan arus mudik tahun ini mengingat 80% pemudik bergerak dari arah barat menuju timur. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau langsung arus pemudik dari jalur tol. Sudah ada rekan Camar Hayenda dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat, serta rekan Jen Cahyani di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan kita ke Camar terlebih dahulu pemirsa. Camar, dapat mungkin Anda sampaikan bagaimana kepadatan di gerbang tol Cikatama? Apakah masih padat di antrian menuju pintu tol atau seperti apa?
Ya, selamat siang Galuh dan juga pemirsa. Kalau pertanyaannya masih padat atau tidak, sebetulnya masih padat namun masih cepat terurai. Mengapa? Karena terdapat 22 gardu tol yang sudah dipersiapkan. Ada penambahan 7 gardu tol yang biasanya hanya 15 gardu tol saja yang beroperasi. Dan pemantauan kami pada saat ini sudah terpantau landai. Kalau tadi sudah ramai pada pukul 9 pagi tadi, dikarenakan dibukanya sistem kontraflow. Dan saat ini sudah terurai, masih banyak sebetulnya intensitas kendaraan yang berada di kilometer 30 yang akan menuju ke kilometer 70. Namun untuk kami pastikan saat ini sudah terpantau lancar dan baru saja dilakukan sistem kontraflow dengan 2 lajur dan hal ini juga cukup membantu. Kita akan pantau dari pantauan udara di atas. Ini Galuh 22 gardu tol yang sudah disediakan, di mana 15 diantaranya ada di titik saya melaporkan saat ini, yakni di kilometer 70. Sementara ketika Anda lihat dari atas ini ada 8 lajur yang aktif untuk bisa mengakomodir para pemudik menuju ke arah Timur Jawa. Dan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 40.000 kendaraan yang melintas dari Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan dan juga ke arah timur. Kami melihat kendaraan didominasi masih oleh mobil pribadi. Berbeda dengan beberapa hari yang lalu didominasi oleh kendaraan bus antar kota, antar provinsi. Dan untuk intensitas kendaraan secara mayoritas ini meningkat biasanya dari siang menuju malam hari. Namun pada pagi hari cenderung landai. Meskipun di satu hari setelah puncak arus mudik ini, kami melihat situasi dan kondisinya masih relatif normal ataupun juga tidak terjadi peningkatan kembali. Namun biasanya dari siang menjelang sore dan juga malam hari ini adalah intensitas terpadat untuk para pemudik bisa beraktivitas ataupun juga bermobilitas. Dikarenakan mereka memilih agar tidak kelelahan dan juga tidak membatalkan puasa mereka. Dan berkaitan dengan diskon tarif tol, sayangnya hari ini sudah berakhir. Kemarin pada 28 Maret puncaknya. Namun yang perlu kami tegaskan sekali lagi adalah berkaitan dengan sistem tap in dan juga tap out yang ada di gardu tol. Anda ketika beristirahat di luar tol ataupun juga jalur arteri, ketika Anda ingin masuk lagi ke jalur tol, ini tidak dikenakan biaya tambahan selama periode mudik. Jadi tidak perlu khawatir apabila rest area kilometer 57 misalnya mengalami kepadatan dan juga penuh, Anda bisa beristirahat di jalur arteri kemudian nanti kembali lagi ke jalur tol. Sementara demikian Galuh. Baik, artinya volume kendaraan masih banyak namun cenderung kondusif. Terima kasih Camar. Sekarang kita akan beralih untuk memantau arus mudik di gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Ada Jen Cahyani di sana. Jen, bagaimana kondisi lalu lintas saat ini di gerbang tol Kalikangkung? Baik, Galuh dan juga pemirsa, untuk situasi saat ini di gerbang tol Kalikangkung, kalau kita bisa pantau bersama, ini masih lancar ya di gerbang tolnya, tidak ada ketersendatan atau tidak ada antrian yang cukup panjang, hanya sekitar 5-10 mobil saja, dan ini artinya para pemudik masih bisa melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan, dalam satu hari atau dalam 24 jam di gerbang tol Kalikangkung, kendaraan yang melintas sudah mencapai 68.000 kendaraan dengan volume per jamnya 3.700 sampai 4.000 kendaraan. Dan hingga saat ini juga dari pihak kepolisian masih memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way atau satu arah dari kilometer 70 Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Ini one way nasional, kemudian dilanjutkan dengan one way lokal dari Dirlantas Polda Jawa Tengah memberlakukan one way lokal di tol dalam kota Semarang dari kilometer 428 sampai kilometer 442. Dan hingga saat ini pihak kepolisian juga masih memberlakukan one way ini salah satunya untuk mengurai nantinya jika ada kepadatan atau ketersendatan di gerbang tol salah satunya. Dan ini kalau bisa kita amati memang cukup efektif ya, karena hingga saat ini tidak ada antrian kendaraan, tidak ada kepadatan di sepanjang jalan tol di sekitar sini atau di gerbang tolnya pun juga jika pun ada kepadatan atau antrian kendaraan bisa langsung terurai. Dan salah satunya karena one way dan juga dari pihak kepolisian juga
terus mensosialisasikan kepada para pemudik untuk mencukupi saldo e-tol, saldo kartu elektronik untuk mengetap di gardu tol agar waktu yang digunakan ini tetap efisien dan tidak menyebabkan kepadatan atau antrian di belakang. Dan nanti akan kami pantau seperti apa kondisinya hingga sore hari karena hari ini masih menjadi prediksi hari puncak arus mudik lebaran tahun 2025. Dan esok hari juga kita akan pantau seperti apa, apakah masih tetap ada kenaikan volume kendaraan atau justru tidak. Sementara itu Galuh. Baik, artinya baik di Kali Kangkung maupun Cikatama sama-sama cenderung kondusif arus lalu lintasnya. Terima kasih Jen dari Tol Kali Kangkung dan sebelumnya ada Camar Hainda di Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan hati-hati. Pemirsa, informasi seputar arus mudik lebaran 2025 akan kami hadirkan kembali usai jeda, tetaplah di Sindu Siang. Anda kembali di Sindu Siang, pemirsa. Sejumlah pemudik terlantar kehabisan tiket bus di Terminal Purabaya, Jawa Timur. Para pemudik kehabisan tiket karena pihak operator bus menjual tiket secara daring. Inilah situasi puncak arus mudik di Terminal Purabaya, Surabaya pada Jumat malam. Sejumlah penumpang berebut masuk ke dalam bus. Hal ini dikarenakan sejumlah armada bus berangkat lebih awal. Bahkan sejumlah penumpang tak mendapatkan tiket bus lantaran tak memiliki tiket online yang kini telah diterapkan perusahaan bus. Mas gak pesan online ya? Langsung datang tadi. Terus gimana? Dapat bis gak nih? Belum. Terus rencananya gimana? Mau nunggu atau gimana? Nah ini masih nungguin. Mulai tanggal 28 Maret ini terjadi kenaikan penumpang dan kemungkinan jadi puncak arus mudik di tahun ini. Pengalaman dari tahun sebelumnya di waktu-waktu puncak H-3 sampai hari H itu kenaikan penumpang itu sampai 100%. Pada momen mudik tahun ini tujuan didominasi ke sejumlah wilayah seperti Tulungagung, Blitar, Malang, Madiun, hingga Jogja dan Solo Jogja. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Penumpukan penumpang terlihat di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Pemudik bahkan harus antre berjam-jam demi mendapatkan tiket mudik ke kampung halaman. Sementara itu Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur juga mulai dipadati pemudik sejak H-3 Lebaran. Tiga hari jelang Lebaran, pemudik memadati Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Antrean panjang pemudik dengan tujuan sejumlah kota di Jawa Tengah dan Timur terlihat di loket penjualan tiket Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Bahkan antrean mengular hingga ke pelataran ruang tunggu dan lintasan bus. Meski antri berjam-jam, pemudik tetap sabar untuk mendapatkan tiket mudik. Pemandangan serupa juga terlihat di ruang tunggu dan keberangkatan pemudik dengan tujuan Pulau Sumatera. Para pemudik baru bisa melakukan perjalanan mudik hari ini karena baru mendapatkan cuti libur bekerja. Mau ke Bumiayu. Untuk apa? Untuk pulang kampung. Iya. Karena suami baru libur. Iya, libur kerja. Jadi bareng-bareng sama suami. Pulang kemana? Pulang ke Palembang. Dalam rangka apa nih?
Dalam rangka mudik ya. Mudik ya. Ini kenapa milih baru hari ini, Pak? Gitu, nggak jauh-jauh hari. Ya karena kemarin itu hari terakhir kerja, jadi hari ini. Sebanyak 14.400 lebih pemudik sudah diberangkatkan dengan 960 lebih armada bus angkutan mudik Lebaran 2025. Guna mengantisipasi lonjakan pemudik, pihak Satpel Terminal Kalideres telah menyiapkan 50 bus cadangan untuk melakukan pengamanan bersama TNI Polri di dalam terminal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemudik sepeda motor yang keluar dari kawasan Jabodetabek menuju arah Pantura ramai melintas di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Tidak hanya membawa banyak barang, beberapa di antaranya ada yang membawa serta anaknya yang masih balita. Pemudik sepeda motor dari berbagai wilayah terus melintasi Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur menuju jalur Pantura. Beberapa di antaranya membawa barang yang berlebih di sepeda motor. Polisi mengimbau agar pemudik motor untuk tetap mengutamakan keselamatan agar tiba di kampung halaman dengan aman. Sementara pemudik motor yang tetap nekat membawa balita agar memperbanyak istirahat saat menempuh perjalanan. Sementara itu puncak arus mudik di Jalan Raya Kalimalang diprediksi akan terjadi pada Jumat malam. Untuk yang membawa anak kecil, anak orok, saya hanya mohon untuk menjaga keselamatan, cukuplah setiap kota berhenti. Mengingat kondisi balita cukup prihatin. Jangan sampai terjadi yang ada di daerah Lampung, ya kan, kemarin itu ada, akhirnya dia naik travel, bayinya nangis terus, nah itulah yang kita tidak inginkan. Boleh mudik, tapi harus jaga keselamatan keluarga. Sementara itu antrean kendaraan masih terjadi di jalur mudik Kalimalang, tepatnya di traffic light Haji Naman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, Jumat malam. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju jalur Pantura seperti ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur memadati jalur mudik Kalimalang, Jakarta Timur. Volume kendaraan meningkat 60% dibandingkan hari normal dan didominasi pemudik sepeda motor. Rencananya, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas seperti one way atau pengalihan arus jika nantinya terjadi kepadatan. Pemirsa, 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 2025, sebanyak 44.000 kendaraan melintas di jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sempat terjadi kepadatan dari kendaraan yang melintas, namun rekayasa lalu lintas belum diterapkan oleh pihak kepolisian. Lalu lintas Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas seperti pengalihan arus dan one way belum diberlakukan pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terdapat peningkatan volume kendaraan di sejumlah titik rawan macet seperti Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Panyusuhan diantisipasi oleh pihak kepolisian. 13 pos dibuka oleh Polres Tasikmalaya Kota di beberapa titik di jalur alternatif selatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di Lingkar Gentong, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di sana. Hamzah, kami melihat bahwa situasi di sana ramai lancar. Apakah ada potensi kepadatan hari ini di puncak arus mudik kali ini?
Ya Galuh dan juga pemirsa, betul sekali siang ini di dua hari menuju Lebaran 2025 terpantau ini lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini terpantau ramai lancar. Namun ini pada siang ini Galuh baru saja terjadi sedikit keramaian dan juga sedikit kepadatan dari mobil ataupun motor para pemudik yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Hal ini diduga adalah akibat dari meningkatnya volume kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong dan juga adanya sedikit ketersendatan di Simpang 3 Ciawi, di mana di layar saat ini merupakan kendaraan-kendaraan yang melaju dari arah Jakarta, dari arah Garut, dari arah Bandung, ini menuju ke arah Tasikmalaya dan juga Ciawi yang nantinya akan menghubungkan jalur selatan pemudik ke daerah di Jawa Tengah. Selain itu kami mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa terdapat peningkatan jumlah kendaraan khususnya di daerah Limbangan, Garut, Jawa Barat yang menuju ke beberapa daerah di Jawa Barat lainnya seperti Tasikmalaya dan juga Ciawi. Ada sekitar 35% peningkatan dari hari-hari di luar momen arus mudik 2025. Selain itu, data yang kami dapatkan dari Polres Tasikmalaya Kota ini juga terdapat sekitar 44.000 kendaraan yang sudah melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya hingga Jumat kemarin. Selama sekitar 5 dan 6 hari kami memantau di sini, ini baru 2 hari terjadi kepadatan seperti yang bisa lihat di belakang saya kali ini Galuh dan juga pemirsa. Selain itu, pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota ini juga sudah menyediakan sekitar 13 pos yang di standby kan untuk para pemudik agar dapat beristirahat jika merasa kantuk ataupun lelah, di mana 13 pos ini terbagi menjadi 8 pos pengamanan, kemudian 2 pos terpadu dan 3 pos pelayanan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Pos-pos ini disediakan oleh polisi khususnya Polres Tasikmalaya Kota agar pemudik dapat bisa beristirahat dan juga menjadi kembali fokus melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, mengingat Jalan Raya Lingkar Gentong ini memiliki medan yang cukup ekstrim karena memiliki beberapa tanjakan dan turunan yang cukup curam ditambah dengan kelokan yang tajam, sehingga para pemudik ini dituntut untuk memiliki fokus yang cukup tinggi, apalagi jika pemudik memilih untuk bepergian di malam hari ataupun di waktu gelap menuju ke subuh hari di sekitaran pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami akan terus mengupdate Galuh dan juga pemirsa bagaimana nantinya pihak Polres Tasikmalaya Kota khususnya apakah akan kembali melakukan rekayasa lalu lintas, karena sejak pagi tadi kami belum mendapatkan informasi apakah pihak kepolisian sudah melakukan pengalihan arus ataupun menutup salah satu jalur di Jalan Raya Lingkar Gentong kali ini. Sementara itu Galuh. Ya, Hamzah Sibuan, terima kasih melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran, antrian kendaraan masuk ke rest area kilometer 57 mengular. Antrian kendaraan didominasi mobil pemudik yang hendak beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Antrian kendaraan mengular di akses masuk rest area kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek hingga 250 meter. Antrian ini menyebabkan ketersendatan lalu lintas kendaraan di kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Aktivitas pemudik di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada hari kedua puncak mudik Lebaran meningkat. Sebagai antisipasi, sistem buka tutup akses masuk akan diterapkan secara situasional oleh pengelola rest area apabila kondisi rest area terlalu padat. Sementara itu, 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, rest area kilometer 207A Palikanci, Cirebon, Jawa Barat dipadati kendaraan pemudik. Padatnya kendaraan menyebabkan pemudik harus bergantian untuk beristirahat di rest area 207A Palikanci sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Waktu beristirahat di rest area maksimal hanya 30 menit setiap kendaraan. Kapasitas rest area kilometer 207A Palikanci pada masa periode mudik 2025 menyiapkan untuk 700 kendaraan. Sementara situasi lalu lintas ruas jalan tol Palimanan ke arah Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Penerapan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 70 Cikampek hingga 414 ruas.
masih diberlakukan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat pantauan lalu lintas pada puncak arus mudik. Siang ini sudah ada rekan Amrina Rida yang berada di rest area kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Karawang, Jawa Barat, serta rekan Hendri Aprila di lokasi rest area kilometer 207A Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Ya, selamat siang rekan-rekan. Kita akan menuju ke kilometer 57 terlebih dahulu. Ada Amrina di sana. Ya, Amrina, bagaimana situasi lalu lintas di kilometer 57 terutama untuk menuju rest area? Apakah ada antrian kendaraan di sana? Iya, Galuh dan juga pemirsa, sebenarnya kalau misalnya untuk arus lalu lintas dari KM 57 ini sendiri terpantau cukup ramai, lancar dan juga kondusif. Namun memang karena sekarang sudah puncak arus mudik, memang terdapat sedikit ketersendatan di akses masuk rest area kilometer 57 yang mana memang cukup padat sehingga tadi sempat ada antrian sepanjang 250 meter yang juga tentunya sedikit menghambat dari lalu lintas yang akan melaju. Dan juga sebagai informasi bahwa sekarang memang di rest area sedang diberlakukan adanya tutup akses masuk untuk mengurangi adanya kepadatan yang ada di rest area sehingga kendaraan yang berada di rest area ataupun juga pemudik yang berada di rest area ini bisa keluar terlebih dahulu sebelum nantinya dibuka agar pemudik yang baru akan masuk ini bisa masuk sehingga untuk antrian ini bisa berkurang begitu ya. Namun untuk arus lalu lintas dari KM 57 menuju ke arah Cikatama ini terpantau masih ramai, lancar dan juga kondusif. Dan sebagai informasi bahwa sekarang sudah diberlakukan adanya kontraflow dari KM 47 ke KM 70 yang mana untuk dari KM 47 ke KM 55 ini diberlakukan kontraflow 1 lajur dan dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari KM 55 ke KM 70. Artinya memang sudah terlihat tentunya ada kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan dalam 2 hari terakhir ini berada di angka lebih dari 6.400 kendaraan per jamnya. Dan apabila nanti memang terjadi kenaikan volume kendaraan lagi maka akan ada kemungkinan bahwa untuk kontraflow akan diperluas menjadi kontraflow 3 lajur. Dan tentunya bagi pemirsa yang baru akan melakukan keberangkatan ini mungkin bisa menggunakan lajur kontraflow karena untuk lajur kontraflow nampaknya jauh lebih lengang dibandingkan 4 lajur lainnya. Dan mana untuk lajur kontraflow ini bagi pemirsa yang baru akan berangkat bisa masuk dari KM 47. Sementara demikian, Galuh. Terima kasih Amrina. Dari kilometer 57 rest area kita menuju ke Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Ada Hendri di sana. Hendri, bagaimana pantauan kepadatan di kilometer 207A Palikanci? Apakah ada antrean di sana? Ya baik Galuh, kami dapat perbaharui arus lalu lintas tepatnya di ruas tol Palimanan Kanci. Ini tepatnya di kilometer 207. Terpantau arus lalu lintas mulai memiliki kenaikan volume kendaraan. Yang kami lihat sampai dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini belum adanya kepadatan bahkan antrian kendaraan. Kalau di sisi kiri kami ini pintu masuk rest area kilometer 207A yang terpantau sudah terjadi kepadatan kendaraan bahkan antrian kendaraan sejak tadi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian memang para pemudik pun ini hendak melakukan istirahat karena kapasitas dari pihak Jasa Marga menyampaikan ada sekiranya 700 sampai dengan 800 kendaraan untuk para pemudik yang akan berlakukan istirahat di rest area kilometer 207A ini. Terutama juga pihak Jasa Marga pun juga menyampaikan untuk para pemudik yang hendak beristirahat di rest area kilometer 207A untuk bisa beristirahat selama 30 menit saja. Dan kemudian ini para pemudik kami lihat memang didominasi oleh kendaraan pribadi yang memang ini dari arah Jakarta untuk ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Kami akan terus pantau karena sejauh ini belum adanya kepadatan kendaraan yang terjadi di di ruas tol kilometer 207A Palimanan Kanci. Galuh. Baik, Hendri Aprila melaporkan langsung dari kilometer 207A Palimanan. Sebelumnya juga ada Rida dari rest area kilometer 57. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, hendak mencari jarak tercepat menuju kampung halaman. Sejumlah pengendara di sana justru terjebak di jalur tikus di Brebes, Jawa Tengah. Mengakibatkan sejumlah kendaraan rusak akibat terjebak medan lumpur dan berbatu. Sejumlah pemudik yang tak sabar terjebak macet, nekat melewati jalan tikus yang diarahkan oleh warga.
Namun bukannya lancar, kendaraan mereka justru terjebak di medan lumpur berbatu. Sejumlah mobil bahkan mengalami kerusakan pada bemper depan karena kondisi jalan rusak yang bersebelahan dengan saluran irigasi. Antrian kendaraan pemudik pada puncak arus balik H-3 di Jalan Raya Songgom, Brebes, Jawa Tengah, Jumat pagi sepanjang 5 km. Hal ini disebabkan membludaknya kendaraan keluar tol Pejagan menuju Purwokerto dan adanya pasar tumpah di jalur arteri. Berapa lama di sini, Pak? Antrinya, Pak? Ini 3 jam. 3 jam. 3 jam? Ya. Berarti keluar Pejagan jam berapa? Keluar Pejagan jam 3 malam. Jam 3 malam? Ya. Sama tahun kemarin parah mana, Mas? Kurang lebih yang ini. Parah ini berarti? Ya, ini 1 jam. Kalau yang kemarin saya belum macet karena macet. Polres Brebes telah menyiagakan personil penarikan arus dan tim urai, namun antrian panjang tetap tak terhindarkan. Antri berjam-jam di Jalan Raya Songgom, polisi pun menghimbau pemudik bersabar dan tak mencari jalan tikus yang justru menyesatkan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ribuan pemudik motor memadati jalur Pantura Brebes hingga Kota Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah pemudik motor pun berbagi cerita dalam tulisan unik dan lucu yang dipasang di bagian belakang kendaraan. Tradisi mudik yang telah jalan turun-temurun di Indonesia tak lepas dari keunikannya. Saking kreatifnya, para pemudik sengaja membuat kata-kata lucu yang kemudian ditempel di belakang kendaraan mereka. Tulisan-tulisan yang terbilang lucu tersebut selain sebagai salah satu bentuk ekspresi yang akan membuat pembacanya tergelitik, juga agar semangat mudik lebih terasa. Salah satunya adalah tulisan, "Dunia ini jahat, yang baik hanya senyum istriku." Wah, dalam banget sih, Mas. Semoga pas sampai rumah nggak cuma senyumnya aja ya yang baik. Nah, kalau yang satu ini pemudik yang paham arah, GPS boleh nyasar, tapi hati tetap kudu lurus ke tujuan yang benar. Pulang ke kampung halaman itu jelas ada sambutan hangat, makanan enak, dan keluarga yang menunggu. Kalau balik ke hati mantan, bisa-bisa disambut dengan kata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sudah bahagia." Selain tulisan lucu, ada pula curhatan, seperti tulisan pemudik asal Jawa Tengah yang intinya belum bisa bawa uang banyak karena baru bekerja beberapa bulan. Saya kerja jadinya belum bawa banyak duit. Nanti yang penting ketemu orang tua gitu ya? Iya, yang penting ketemu orang tua. Tulisan-tulisan lucu yang dipasang para pemudik ini menjadi hiburan tersendiri saat menempuh panjangnya perjalanan mudik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinus Siang. Anda kembali menyaksikan Sinus Siang, pemirsa. 6 pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten jatuh pingsan. Para pemudik tersebut kelelahan karena terlalu lama mengantri masuk kapal. Petugas Pelabuhan Ciwandan mengevakuasi seorang pemudik wanita yang pingsan saat sedang mengantre di kantung parkir. Diduga korban yang mudik dengan motor kelelahan akibat terlalu lama mengantre dan menghirup asap knalpot kendaraan lain. Korban dirawat di pos kesehatan yang telah disediakan oleh petugas. Setidaknya ada 6 orang pemudik yang pingsan saat mengantre di kantung parkir yang telah disediakan. Sama kondisi asap motor yang banyak, jadi banyak yang jatuh pingsan. Tumbang semua ya Pak ya? Iya. Berapa orang?
Ada 6 orang sekarang. Antrian masih padat berarti ya? Masih Pak. Selamat pagi. Kalau sekarang yang sudah berangkat melanjutkan perjalanan berapa orang? Udah 5 orang, tinggal 1 orang. Di masa puncak arus mudik lebaran, sejak semalam pemudik sepeda motor terus berdatangan ke Pelabuhan Ciwandan. Jumlah penumpang naik signifikan dengan jumlah total kendaraan sebanyak 53.321 unit dan sebanyak 68.526 orang telah diseberangkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 2 hari jelang Lebaran 2025, volume kendaraan di Pelabuhan Merak terpantau semakin padat. Lebih dari 670.000 orang sudah menyeberang selama arus mudik 2025. Kantung parkir di Pelabuhan Eksekutif Merak setiap jamnya terisi penuh oleh kendaraan. Mayoritas kendaraan pribadi yang mengantri di dermaga 6 untuk menyeberang ke Bakahuni, Lampung. Data ASDP menunjukkan sekitar 170.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakahuni pada Jumat 28 Maret 2025. Di periode yang sama, kendaraan yang menyeberang yakni sekitar 42.000 unit. Selama arus mudik, tingkat keramaian terjadi pada malam hingga dini hari. Dan untuk mengurai kepadatan, ASDP menyediakan buffer zone untuk antrian pemudik. Dan pemirsa, seperti apa situasi terkini arus mudik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten? Kita telah terhubung dengan rekan Syah-Reza Zanski di sana. Halo Reza, bagaimana, apakah antrean sudah terurai atau masih padat di sana? Ya baik Galuh dan juga pemirsa, jika dibandingkan pada subuh tadi memang antrian sudah mulai begitu terurai, artinya tingkat kepadatan sudah mulai menurun, namun kategorinya adalah ramai lancar. Di area parkir memang hingga saat ini begitu penuh, tidak menyisakan satu jalur yang bisa ditempatkan, begitu artinya memang ini penuh sekali oleh para kendaraan yang hendak untuk mengantri untuk bisa masuk ke dermaga 6 di Pelabuhan Eksekutif Merak. Dan memang Galuh, perlu diketahui juga data terakhir pada Jumat 20 Maret ada sekitar 170.000 orang yang sudah diseberangkan dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni. Sementara untuk kendaraan setidaknya ada 42.000 kendaraan yang sudah diseberangkan oleh ASDP ke Bakahuni, di mana kendaraan ini meliputi kendaraan bis dan juga kendaraan pribadi, hingga ada beberapa kategori lain seperti para pejalan kaki. Namun bisa dipastikan Galuh, pada periode tersebut ada sekitar 45 unit kapal feri yang dioperasikan, begitu memang ini merupakan bagian dari antisipasi arus mudik. Bahwasanya unit kapal feri ini ditambahkan, tadinya memang di hari-hari biasa hanya sekitar sekitar 20 unit kapal feri, namun ini meningkat bahkan hingga 2 kali lipat lebih untuk mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak. Namun terlepas dari itu Galuh, selama arus mudik ini ada lebih dari 670.000 penumpang yang sudah diseberangkan oleh pihak ASDP dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera, begitu. Dan Galuh dan juga pemirsa, kami baru mendapat informasi bahwasanya ada 2 penumpang yang tercebur ke air laut dan sudah berhasil dievakuasi dan dirawat dan dilarikan ke posko kesehatan di dermaga 5, begitu, dan berhasil mendapat perawatan yang begitu intensif dari pihak ASDP, begitu. Dan berkaca dari kasus ini, Galuh, ASDP menghimbau para masyarakat ataupun penumpang agar tidak berdesak-desakan dan juga tidak dan tertib tentunya selama proses bongkar muat ataupun proses masuk ke kapal feri masing-masing, karena untuk menghindari hal-hal seperti yang tadi dijabarkan, begitu, dan tentu untuk patuh terhadap arahan dari para petugas setempat. Sementara itu Galuh, kembali ke Anda.
Ya, Sareza, tadi Anda sebutkan bahwa ada penumpang yang tercebur. Nah, ini apa yang menjadi penyebab penumpang tersebut tercebur sehingga bisa diantisipasi oleh penumpang lainnya, Reza? Ya, Galuh dan juga bisa berdasarkan keterangan dari ASDP, memang dua penumpang ini jatuh ke laut ini karena memang kondisinya sangat begitu berdesak-desakan begitu, sehingga ini membuat ada beberapa penumpang yang harus tercebur. Ini juga tadi disebut karena memang euforianya tinggi untuk arus mudik, sehingga ini membuat para penumpang tidak aware begitu mengenai ketertiban yang harusnya dijalankan oleh mereka yang dihimbau oleh para petugas, sehingga terjadilah kasus di mana dua penumpang itu tercebur. Namun untungnya mereka selamat begitu, berhasil diselamatkan oleh pihak petugas ASDP dan langsung dibawakan ke posko kesehatan 5 di Dermaga tentunya, dan dinyatakan selamat dan masih menjalani perawatan intensif. Dan Galuh juga bisa perlu diketahui dari pihak ASDP sendiri sempat menyinggung soal cuaca, dan di sini tampaknya bisa Anda lihat di layar kaca ini sangat begitu berangin dan juga tampaknya ombak begitu pasang kencang. Ini termasuk yang diperingatkan oleh pihak BMKG, dan nantinya ASDP akan dan sudah berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak BMKG apakah mereka akan melanjutkan perjalanan dari Merak menuju ke Bakauheni di kondisi yang seperti ini. Namun hingga saat ini dari pihak ASDP masih melanjutkan perjalanan dari Merak menuju ke Bakauheni. Namun kami masih menunggu apakah nanti ada instruksi dari BMKG ataupun dari KSOP untuk bisa soal memastikan operasional daripada arus mudik di Merak menuju ke Bakauheni tentunya. Galuh. Baik, Reza. Terima kasih atas informasinya langsung dari Pelabuhan Merak, dan selamat bertugas kembali, jaga keselamatan diri Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kepadatan penumpang juga terjadi di Pelabuhan Tengkayu, Tarakan, Kalimantan Utara. Petugas kepolisian juga menyiapkan sejumlah bus dan truk untuk mengangkut pemudik dari area drop zone ke area terminal keberangkatan. Ribuan pemudik yang menggunakan jalur laut di perbatasan Kalimantan Utara memadati terminal keberangkatan Pelabuhan Tengkayu, Tarakan. Para pemudik dengan tujuan berbagai daerah di Kalimantan Utara seperti Bulungan, Nunukan, Malinau, dan bahkan ke Kalimantan Timur harus menggunakan kapal cepat atau speedboat. Guna mempermudah para pemudik khususnya lansia dan balita, sejumlah personel kepolisian bersiaga dan membantu para pemudik hingga masuk ke tempat duduk kapal, dan petugas lebih mengutamakan lansia dan balita agar keselamatannya terjaga. Selain itu, sejumlah kendaraan bus dan truk milik Polres Tarakan disiapkan untuk mengangkut pemudik dari area drop zone ke area terminal keberangkatan. Petugas juga menyiapkan tempat untuk pemeriksaan kesehatan gratis di area pelabuhan bagi warga. Karena kami memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran, yakni pelayanan kesehatan, karena memang untuk di pos pelayanan ini salah satunya di Pelabuhan Tengkayu 1, untuk perjalanan itu cukup memakan waktu 3-4 jam. Ini harus puncaknya mudik, untuk sarana angkut dari bandar itu cukup kurang, sehingga kami juga dari Polres Tarakan menurunkan untuk kendaraan dinas, bus dan truk turut membantu mengangkut masyarakat yang sudah mendapatkan tiket dari drop zone masuk ke terminal pelabuhan. Demikian yang di bandara. Tercatat sebanyak 7.000 lebih pemudik berangkat melalui Pelabuhan Tengkayu, Tarakan di hari ketiga menjelang Lebaran. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Jodang, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik di tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Berdasarkan hasil survei, penurunan bahkan bisa mencapai 24%. Kementerian Perhubungan Kemenhub memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran 2025 bakal turun. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama akademisi, penurunan bahkan bisa mencapai 24%.
Jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan 146,48 juta orang, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Meski realisasi di lapangan potensi pergerakan masyarakat bisa berbeda, tergantung situasi dan kondisi yang mempengaruhi keputusan akhir pemudik. Dengan turunnya jumlah pemudik, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memprediksi perputaran uang juga akan menurun pada libur Lebaran 2025. Jika tahun lalu asumsi perputaran uang mencapai 157,3 triliun rupiah, maka tahun ini diprediksi turun menjadi 37,9 triliun rupiah. Diduga angka penurunan daya beli masyarakat berdampak pada anjloknya proyeksi jumlah pemudik Lebaran tahun ini. Selain itu, data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyebut awal tahun 2025 lebih dari 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja. Penurunan jumlah pemudik tak hanya mencerminkan perubahan pola mobilitas masyarakat, namun juga menjadi sinyal gejolak ekonomi nasional. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk memantau arus pemudik di Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah bersama Brigadir Ade dari Antiamsi Polri. Halo Brigadir Ade, bagaimana pantauan arus mudik saat ini? Apakah ada peningkatan kendaraan di sana? Baik, terima kasih Galuh. Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Gerbang Tol Kalikangkung, di mana kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini dapat kita lihat bersama bahwa one way masih diberlakukan dan kondisi arus lalu lintas terpantau lancar dan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan setelah sebelumnya maksud kami diberlakukan one way nasional dari kilometer 70 hingga kilometer 414, adapun one way lokal yang dimana dimulai dari kilometer 428 Jatingaleh sampai dengan kilometer 459 Gerbang Tol Salatiga. Dan ada beberapa indikator yang terpengaruhi sehingga one way lokal diberlakukan, yakni terkait traffic accounting di Tol Cikatama sudah mencapai 5.700 kendaraan per jam atau lebih dari 5.000 kendaraan selama 4 jam berturut-turut. Kemudian di Kalikangkung ada 3.000 kendaraan selama 3 jam berturut-turut. Kemudian ada radar tol kilometer 423 dan kilometer 428 sudah di angka 3.000 kendaraan. Ada volume capacity ratio di atas 0,7 serta real time kepadatan di tol. Selain itu juga hal ini berdasar pertimbangan arus lalu lintas di jalur arteri. Guna mengurai antrian panjang di Gerbang Tol Kalikangkung, Jasa Marga telah mengerahkan mobile rider di gardu-gardu tol. Hal ini agar transaksi e-tol dapat lebih cepat dilakukan. Kami pun menghimbau kepada pemudik agar tidak berhenti di jalan tol atau di pinggir jalan tol untuk berbuka puasa ataupun sahur. Tentu saja hal ini dapat membahayakan pemudik. Apabila memang sudah lelah, Anda dapat ke rest area yang dapat digunakan untuk beristirahat sejenak dan kemudian pemudik dapat melanjutkan perjalanannya. Dan ada pun tips mudik untuk perjalanan mudik Anda makin aman dan nyaman, yakni tidak melebihi kapasitas muatan, membawa uang tunai yang cukup, bawa makanan dan minuman yang cukup, aplikasi GPS atau peta mudik, baterai dan pulsa yang cukup, kondisi tubuh dalam keadaan prima, istirahat sebentar jika lelah, dan menyiapkan perkakas dan P3K, serta yang terakhir periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda. Dan mengingat Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 29 Maret 2025 berlangsung bersamaan dengan arus mudik Lebaran Idul Fitri, pemudik dari dan ke Bali dihimbau agar tidak melakukan perjalanan pada waktu tersebut supaya tidak terkena penutupan pelabuhan atau terjebak di sejumlah perayaan di Bali. Mudik aman, keluarga nyaman, dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Siantea melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Galuh di studio. Brigadir Ade, terima kasih atas laporannya langsung dari Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita menuju ke informasi berikutnya pemirsa. Ditinggal warga mudik ke kampung halaman. Aturan ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak kemarin. Peniadaan ganjil genap tersebut dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Anda warga Jakarta atau yang sedang berkunjung ke Jakarta, ada kabar gembira untuk 10 hari ke depan.
Mulai Jumat 28 Maret hingga Senin 7 April mendatang, Jakarta bebas ganjil genap. Peniadaan ganjil genap di Jakarta dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Jadi, kemana saja berkendara dengan kendaraan roda 4 bebas tanpa perlu memikirkan ganjil genap. Ganjil genap sebelumnya diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta, diantaranya Jalan Sudirman, Tamrin hingga Gatot Subroto. Meski Jakarta bebas ganjil genap sampai 7 April mendatang, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan diri dan pengendara lain. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tuntas. Presiden menegaskan PP ini sangat penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Yang berbahagia. Pengesahan peraturan pemerintah ini dilakukan Presiden di halaman Istana Negara Jumat sore. PP Tuntas mengatur pengelolaan sistem elektronik untuk memastikan keamanan anak dalam mengakses layanan digital. Presiden menyebut kondisi ruang digital yang ada saat ini sangat berbahaya. Ia menilai meski perkembangan teknologi baik untuk kemajuan bangsa, namun jika tidak diawasi dengan baik sejak dini justru dapat merusak watak anak-anak. Prabowo pun menegaskan pengesahan PP Tuntas sangat penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Anak-anak kita harus tumbuh secara kreatif, harus tumbuh secara sehat jiwa dan raga, harus tumbuh jadi manusia yang berani, yang mandiri, yang optimis, yang berjiwa ingin meraih ilmu, ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk bangsanya. Dan dari dalam maupun juga dari mancanegara. Jadi pada prinsipnya bahwa Indonesia pada akhirnya di hari yang bersejarah hari ini sampai pada titik di mana kita memiliki sebuah aturan tata kelola PSE untuk melindungi anak. Jadi sebelumnya tidak ada, hanya di level undang-undang ITE, dan ini kan perlu diturunkan menjadi level PP. Pada prinsipnya dalam PP ini platform wajib memastikan perlindungan anak lebih utama daripada kepentingan komersialisasi dari para platform. Kedua, juga kita memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar pada konten-konten yang berbahaya, eksploitasi komersial ataupun ancaman terhadap data pribadi. Jadi juga ada larangan mengenai profiling data anak. Kemudian yang ketiga, pembatasan usia dan pengawasan dalam pembuatan akun digital. Jadi penundaan anak sesuai dengan tumbuh kembang untuk bisa memiliki akun mereka di sosial media secara mandiri, gitu ya. Sekali lagi ini bukan pembatasan akses secara umum. Kalau anaknya menggunakan milik orang tua dengan pendampingan orang tua itu diperbolehkan. Namun demikian untuk memiliki akun yang mandiri, maka kita menyesuaikan dengan tumbuh kembang anak.
Keempat, platform dilarang menjadikan anak-anak komoditas, bagaimana tadi semangatnya sudah kita sampaikan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi penerimaan zakat tunai hari ini mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Dengan jumlah sebesar ini, Presiden menilai bisa menghilangkan kemiskinan ekstrim. Dalam sambutan di acara penyerahan zakat ke Basnas di Istana Negara beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi penerimaan zakat mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Menurut Presiden, jumlah besar tersebut bisa untuk upaya menghilangkan kemiskinan ekstrim. Untuk itu, Presiden mengajak masyarakat untuk mengulurkan tangan memberikan bantuan dengan berzakat dan berinfak. Menurutnya, dengan berzakat, semua pihak dapat berbagi dengan sesama, menolong meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu, serta memperdalam rasa syukur terhadap sesama. Bahwa potensi kita masih banyak, masih sangat besar, yaitu 327 triliun. Penerimaan tahun ini 41 triliun. Dalam perhitungan kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar 30 triliun. Berzakat adalah cerminan dari sikap gotong royong dan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Presiden juga mengingatkan agar pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan efektif agar penyaluran zakat tepat sasaran. Pemirsa, pemerintah memastikan penempatan sejumlah pejabat kementerian di Bank BUMN telah disesuaikan. Perombakan jajaran komisaris pada bank-bank BUMN diyakini menjadi bagian dari strategi meningkatkan efisiensi dan menjaga keselarasan dengan program pemerintah. Perombakan jajaran komisaris pada bank-bank himbara diyakini menjadi bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menjaga keselarasan dengan program pemerintah. Penempatan sejumlah pejabat kementerian di Bank BUMN juga telah disesuaikan dengan fokus bisnis Bank BUMN. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pergantian jajaran komisaris Bank BUMN yang merupakan arahan Presiden Prabowo ini bertujuan agar bank plat merah lebih efisien dan transparan sehingga kinerja semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari respon pasar terhadap hasil rapat umum pemegang saham. Apalagi kalau kemarin kita lihat jumlah himbara yang sudah rapat umum pemegang saham publik, ya responnya sangat positif di market. Kita lihat harga daripada saham-saham BUMN di himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin. Dan ini membuktikan bahwa visi Bapak Presiden bagaimana kita harus mengelola BUMN ini lebih transparansi ke depan, ini menjadi tujuan utama. Dan kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para menteri yang hadir di bentuk komposisi pemegang saham yang ada di himbara sendiri tidak lain untuk memastikan tadi sinergisitas program pemerintah tapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi, ya. Sebagai informasi berikut beberapa pejabat kementerian yang diangkat menjadi komisaris Bank BUMN, yakni Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza menjadi komisaris BRI, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menjadi komisaris BTN, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menjadi komisaris Bank Mandiri. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Teddy Barata menjadi Wakil Komisaris Utama BNI, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjadi Komisaris Utama BTN, serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman menjadi Komisaris Bank Mandiri. Pemirsa, jelang Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar pawai ogoh-ogoh. Sido Siang akan segera kembali.
Pemirsa, jelang berakhirnya bulan suci Ramadan, ribuan jemaah memadati Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Jemaah meningkatkan ibadah dengan beriktikaf di malam 10 hari terakhir Ramadan yang diyakini penuh kemuliaan dan keberkahan. Ribuan jemaah memadati Masjid Istiqlal Jakarta di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Usai berbuka puasa bersama yang memang disediakan pengelola masjid, jemaah juga salat tarawih hingga mendengarkan tausiah Ramadan. Di 10 malam hari terakhir Ramadan, umat muslim meningkatkan ibadah dengan meramaikan masjid untuk membaca Al-Quran, melaksanakan sholat malam dan memanjatkan doa. Ini dilakukan usai salat tarawih hingga memasuki waktu sahur. Tidak hanya dari Jakarta, beberapa jemaah sengaja datang dari kota lain untuk beriktikaf di Masjid Istiqlal. Harapan dan doa semoga diberikan kelancaran, setiap langkah ke depannya diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah. Semoga di tahun ke depan bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Iya, jauh-jauh dari Istiqlal ke sini bela-belain saya. Iya. Dari kapan sampai? Dari kemarin hari Kamis. Semoga doa saya di bulan Ramadan ini bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Selalu disehatkan badan saya dan keluarga saya juga selalu disehatkan, terutama rezeki saya dan untuk saya di dunia dan di akhirat. Iktikaf merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Ibadah ini dicontohkan Rasulullah sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih keberkahan di malam-malam istimewa, yakni Lailatul Qadar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar pawai ogoh-ogoh. Tak hanya di Jombang, umat Hindu di Depok, Jawa Barat juga menghadirkan 6 ogoh-ogoh berbagai bentuk dan ukuran. Pawai ogoh-ogoh digelar warga di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah melakukan ritual, mereka mengarak patung ogoh-ogoh menyusuri jalan desa menuju lapangan. Patung ogoh-ogoh ini dibuat sedemikian rupa dengan beragam bentuk. Ogoh-ogoh juga dibuat sebagai simbol roh jahat dan hawa nafsu. Sesampainya di lapangan desa, patung ogoh-ogoh itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Pawai ogoh-ogoh, Mas. Mbak, seperti apa keseruan ini tadi melihat pawai ogoh-ogoh ini? Seru banget, Mas. Ada araan sama pembakaran dan ada rebutan juga. Biasanya sebelum kita melaksanakan berata penyepian, kita melaksanakan upacara, yaitu budayanya, upacara penjaruan. Sementara di Depok, Jawa Barat, pawai 6 ogoh-ogoh dengan beragam bentuk ukuran menarik perhatian masyarakat. Pawai ogoh-ogoh ini pun dimulai dari Pura Dalam Prajapati Purna Pralina dan berjalan menyusuri Jalan Komjen Pol M. Jasin Kelapa II, Kota Depok, hingga Makobrimob Kelapa II. Sepanjang perjalanan pawai, masyarakat tampak antusias menyaksikan arak-arakan ogoh-ogoh yang diiringi tabuhan gamelan dan tarian tradisional Bali. Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan apresiasi atas semangat kebersamaan dan gotong royong warga dalam menyelenggarakan pawai ogoh-ogoh ini. Pawai ogoh-ogoh ini merupakan wujud kebersamaan dan toleransi umat beragama di Kota Depok. Depok adalah rumah kita semua, termasuk adalah rumah teman-teman para umat agama Hindu. Untuk itu saya sangat berharap dukungan kebersamaan membangun Kota Depok menjadi... Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Siang kali ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.